Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Catur Putri Khairunisa dengan NIM 1907034040. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester pengelolaan sumber daya pesisir yang diampu oleh Bapak dosen Ilham Zulfahmi MSI. Nah, soal yang pertama yaitu jelaskan komponen-komponen yang perlu diperhatikan agar sebuah data dapat dikatakan baik. Nah, menurut saya, teknik analisis data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teknik analisis data kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data kualitatif merupakan teknik analisis data yang terfokus pada data yang sifatnya kualitatif. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis dan membahas mengenai permasalahan yang tidak berhubungan dengan angka. Teknik analisis data kualitatif dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu narasi, wacana, dan konten. Teknik analisis data kuantitatif merupakan teknik analisis data yang bersifat angka atau statistik. Data yang digunakan pada teknik analisis ini bersifat numerik yang dapat dihitung secara tepat dengan perhitungan statistik. Nah, soal yang kedua yaitu faktor apa saja yang dapat menyebabkan kurang berhasilnya pemberdayaan masyarakat pesisir. Nah, menurut saya ada 4 faktor yang dapat menyebabkan gagalnya program pemberdayaan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu kinerja petugas lapangan yang rendah. Tentunya karena kinerja petugas lapangan yang rendah, hal ini akan menjadi faktor utama karena fungsi dari petugas lapangan sendiri adalah untuk menjadi pendamping dan membantu masyarakat dalam mengambil keputusan. Nah, yang kedua yaitu kecenderungan memilih lokasi yang tingkat keberhasilannya tinggi. Yang ketiga, kurangnya bantuan fasilitas dari pemerintah, sehingga tidak adanya sosialisasi dan penyuluhan sebelum program dijalankan. Yang keempat, keterbatasan pengetahuan dari keterampilan masyarakat yang kurang. Soal yang ketiga, yaitu faktor apa saja yang perlu diperhatikan agar pemberdayaan masyarakat nelayan dapat menunjukkan hasil yang nit. Nah, menurut saya ada 8 faktor yang perlu diperhatikan, yaitu faktor yang pertama, pemahaman yang bersifat menyeluruh terhadap setiap persoalan, baik itu kemiskinan ataupun yang lainnya. Nah, faktor yang kedua yaitu pendekatan social engineering yang tepat, efektif, dan efisien. Yang ketiga yaitu penetapan jumlah pemanfaat dan daya dukung lingkungannya sesuai dengan karakteristik sumber daya dan pemanfaatnya. Faktor yang keempat yaitu penguatan dan pembinaan masyarakat pesisir. Faktor yang kelima yaitu pengembangan mata pencaharian alternatif. Faktor yang keenam, penanganan penangkapan ikan ilegal. Faktor yang ketujuh, dukungan kebijakan pengembangan perikanan tangkap. Dan faktor yang kedelapan yaitu dukungan kebijakan pengembangan perikanan budidaya. Soal yang keempat, yaitu sebutkan beberapa hal yang dapat dilakukan pemuda untuk mensejahterakan nelayan. Nah, yang pertama yaitu membeli ikan langsung pada nelayan. Nah, membeli ikan langsung pada nelayan dapat dilakukan pemuda untuk mensejahterakan nelayan. Nah, faktor yang kedua yaitu pemuda dapat membantu dalam pemberdayaan nelayan. Misalnya, pemuda dapat secara langsung terjun untuk membantu nelayan dalam penangkapan ikan ataupun yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu pemuda dapat berpartisipasi dalam melakukan pemberdayaan nelayan. Berpartisipasi dalam melakukan pemberdayaan nelayan dapat dilakukan oleh pemuda yang tujuannya untuk mensejahterakan nelayan. Dan soal yang kelima yaitu apa keuntungan ekowisata dalam segi ekologi, ekonomi, dan budaya. Nah, ekowisata sendiri merupakan suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan yang konservatif sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat setempat.
Meningkatnya jumlah pengunjung akan memberikan biaya perawatan terhadap sumber daya alam untuk mencapai kelestarian. Selain itu, perkembangan ekowisata yang cenderung cepat serta didorong oleh kemajuan teknologi yang pesat akan membuat suatu kawasan ekowisata banyak dikenal oleh pengunjung. Demikianlah jawaban dari ujian tengah semester saya. Semoga hasilnya baik dan saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.